Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indu Putra Alidayanto. NIM saya yaitu P017203222021. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesioners kelas 1A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah ilmu biomedik dasar, yaitu tentang anatomi kerangka tubuh manusia. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara rinci apa sih itu pengertian dari anatomi kerangka tubuh manusia dan apa saja macam-macam dari anatomi kerangka tubuh manusia. Baiklah, langsung saja teman-teman simak video ini sampai habis. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai sistem skeletal manusia atau anatomi kerangka tubuh manusia. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku. Sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Coba kamu bayangkan kalau tubuh kita tidak ada tulangnya, pasti seram kan? Pada orang dewasa, ada sebanyak 206 tulang terbentang dari bagian kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot yang memasok 20% dari berat badan manusia dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot-otot ini, maka tulang dapat digerakkan. Berdasarkan letak dan peranannya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, tulang belakang atau vertebrae, tulang rusuk atau costae, dan tulang dada yang kita sebut sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu atau girdal pektoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdal pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Mari kita bahas satu persatu dari tulang-tulang tersebut. Kita awali dari tulang yang letaknya paling atas, yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipih. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat, sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata, dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurocranium yang menyusun batok batok kepala maksudnya, dan viscerocranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurocranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neurocranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietalis atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang phenoidalis. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun viscerocranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Oke, itulah tulang-tulang kranium yang harus kamu ketahui. Kita bahas lagi yuk tulang-tulang aksial berikutnya, yaitu tulang vertebrae atau susunan tulang belakang. Tulang vertebrae merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang. Terdiri dari 33 ruas tulang
yang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Bila kita perhatikan, ruas-ruas tulang vertebrae merupakan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang-tulang vertebra ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala kita, dan juga ia menyangga tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebrae dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, vertebrae sacralis, dan vertebrae coccygealis. Tulang-tulang yang menyusun vertebrae cervicalis berjumlah 7 ruas, dan ini yang membentuk bagian leher, juga berfungsi untuk menopang kepala. Sementara itu, tulang vertebrae thoracalis berjumlah 12 ruas. Tulang-tulang ini nantinya akan menjadi tempat perlekatan 12 pasang dari tulang rusuk atau tulang koste. Selanjutnya, tulang vertebrae lumbalis. Tulang-tulang vertebrae lumbalis terdiri dari 5 ruas. Tulang-tulang ini fungsinya untuk menopang tubuh kita agar tetap berdiri dengan tegak. Kita lanjutkan, tulang vertebrata sacralis. Tulang vertebrata sacralis sesungguhnya tersusun dari 5 ruas tulang, tapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan. Tulang vertebrae sacralis nanti akan melekat dengan tulang-tulang yang termasuk gelang panggul atau girdle pelvis. Yang terakhir, tulang vertebrae coccygealis. Tulang vertebrae coccygealis juga tersusun dari 4 ruas tulang, tetapi juga telah mengalami fusi. Tulang coccygealis ini disebut juga tulang ekor. Oke, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tulang aksis berikutnya, yaitu tulang rusuk atau tulang koste. Kalau kita perhatikan, tulang koste ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipih dan melengkung. Tulang koste jumlahnya ada 12 pasang. Ke arah belakang, 12 pasang tulang koste ini melekat pada tulang vertebra thoracalis. Sedangkan ke arah depan, beberapa tulang koste ini akan melekat pada tulang sternum. Tulang sternum adalah termasuk jenis tulang keras yang bentuknya pipih seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang koste dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang costa vera atau tulang koste sejati, yaitu tulang koste yang melekat langsung pada tulang sternum. Tulang costa vera terdiri dari tulang koste ke-1 sampai tulang koste ke-7. Selanjutnya adalah tulang koste supuri atau tulang koste palsu. Artinya tulang koste ini tidak melekat langsung pada tulang sternum, tapi melekat pada tulang koste sebelumnya dengan bantuan tulang rawan yang termasuk tulang koste suprae adalah tulang koste ke-8, 9, dan 10. Sedangkan tulang koste yang ke-11 dan ke-12 disebut koste fluctuantes atau koste melayang. Artinya, tulang koste ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang koste ini dengan tulang vertebrae thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yaitu yang disebut ruang toraks yang berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalamnya seperti jantung dan juga paru-paru. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tulang apendikular. Yang pertama kita bahas tentang tulang-tulang gelang bahu atau girdle pectoris. Tulang-tulang gelang bahu terdiri dari
tulang selangka atau tulang clavikula, dan juga tulang belikat atau tulang scapula. Tulang clavikula merupakan tulang yang letaknya di dada, bagian atas ke arah depan. Tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang, tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavikula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipih. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung, yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah nanti melekat tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus. Oke, kita lanjut lagi dengan pembahasan mengenai tulang-tulang yang menyusun ekstremitas superior. Tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari tulang lengan atas atau tulang humerus, tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang humerus, kemudian ada juga tulang radius dan tulang ulna, dan juga tulang-tulang yang menyusun telapak tangan, yaitu tulang carpal, tulang metacarpal, dan juga tulang jari jemari yang disebut palang. Tulang-tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan tulang apendikular lainnya, yaitu tulang girdal pelvis atau gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Ke arah belakang, tulang ilium melekat pada tulang sacralis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga. Dan bagi wanita yang melahirkan, rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantong kemih. Susunan dari tiga tulang gelang panggul ini juga akan menjadi tempat pelekatnya tulang ekstremitas inferior, yaitu tulang femur atau tulang paha. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, dan tulang betis atau yang disebut dengan tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal, tulang metatarsal, dan yang terakhir tulang jari jemari kaki atau yang disebut dengan phalanx. Kalau kita perhatikan, tulang femur dan tulang tibia keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia dan juga fibula diselimuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Oke teman-teman, itulah tadi video pemaparan materi mengenai anatomi kerangka tubuh manusia. Cukup jelas dan mudah dimengerti, bukan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.